saya Mila Herlina. Saya perawat yang sedang dinas di ruangan ini dan kebetulan saya sedang dinas pagi, Bu, dari pukul 8 sampai 2 siang. Saya di sini akan memeriksa Ibu. Sebelumnya, nama Ibu siapa? Ibu senang dipanggil siapa? Waalaikumsalam, pagi Sus. Nama saya Sinta Kurniasi, panggil saja Ibu Sinta. Bagaimana keadaan Ibu pagi ini? Saya lihat Ibu murung dan tampak sedih. Ada sesuatu yang Ibu pikirkan? Saya merasa sendiri dan tidak ada teman atau kerabat yang mengerti perasaan saya, Sus. Baik, Bu. Bagaimana jika kita bercakap-cakap tentang perasaan yang sedang Ibu alami yang membuat Ibu merasa sendiri, tidak ada teman dan kerabat atau anak yang mengerti apa yang dirasakan oleh Ibu. Tujuannya agar Ibu lebih semangat dalam menjalani hidup sehingga proses pengobatan dan penyakit Ibu akan lebih cepat sembuhnya. Bagaimana, apa Ibu bersedia? Iya, boleh Sus. Baik, jika begitu kita akan berdiskusi selama 20 menit dan tempatnya di sini saja. Bagaimana, Bu? Iya, Sus. Sebenarnya, Bu, apa yang menyebabkan Ibu merasa sedih dan kehilangan dengan penyakit Ibu? Sudah 2 tahun saya menderita diabetes dan sekarang kaki saya harus diamputasi. Tetapi tidak ada keluarga yang memahami perasaan saya. Saya sudah minum obat, diet, dan melakukan olahraga teratur. Tapi gula darah saya tetap tidak turun sehingga mengakibatkan luka yang tidak kunjung sembuh sampai harus diamputasi. Jadi sudah 2 tahun Ibu menderita diabetes dan sekarang kaki Ibu harus diamputasi karena penyakit Ibu. Tetapi keluarga tidak ada yang memahami apa yang sedang Ibu rasakan. Ibu merasa sudah melakukan diet, minum obat yang dianjurkan dokter, sudah olahraga dengan teratur. Tetapi gula darah Ibu sulit turun dan mengakibatkan luka yang tidak kunjung sembuh sehingga akhirnya kaki Ibu harus diamputasi. Begitu ya, Bu? Iya, betul Sus. Menurut Ibu, apa akibatnya jika Ibu selalu merasa tidak mampu mengendalikan perasaan Ibu sehingga Ibu merasa sedih dan merasa sendiri dengan kondisi saat ini? Saya menjadi tidak semangat dalam pengobatan. Saya juga jadi merasa tertekan dan stres, Sus. Apakah Ibu mengetahui jika pikiran dan stres juga berpengaruh pada kemampuan tubuh kita mengontrol gula darah? Saya tahu itu, Sus. Jika begitu, menurut Ibu, apa yang rasanya belum optimal dilakukan untuk membuat kadar gula darah Ibu kembali normal? Mengelola pikiran, Sus. Bagus jika Ibu menyadarinya. Baiklah, Bu, berarti setelah ini Ibu harus mampu mengelola pikiran agar tidak stres. Dan jangan lupa, Bu, kita makhluk ciptaan Allah hanya bisa berusaha dan Tuhan yang menentukan apakah hasil upaya kita tersebut sesuai dengan harapan kita atau tidak. Kita harus selalu meminta yang terbaik dengan berdoa dan sholat ya, Bu. Iya, Sus. Suster benar. Baiklah, Bu, agar kita terus semangat dalam mengupayakan pengobatan, kita dapat mengembangkan harapan positif. Nama latihannya adalah afirmasi positif. Misalnya, apa yang Ibu harapkan dengan kondisi saat ini? Saya ingin sembuh dan bisa berserah diri pada Tuhan serta bersabar, Sus. Nah, harapan-harapan ini Ibu tanamkan dalam pikiran dan hati Ibu. Ibu katakan pada diri Ibu, memang saat ini gula darah saya belum stabil. Namun dengan semangat dan kesabaran saya terus-menerus menjalankan pola hidup sehat, minum obat secara teratur. Saya yakin suatu saat gula darah saya akan terkontrol dan semua saya serahkan pada Tuhan. Nah, kalimat tersebut adalah kalimat afirmasi. Sekarang coba Ibu yang mengungkapkan perasaan Ibu. Memang saat ini gula darah saya belum stabil. Namun dengan semangat dan kesabaran saya terus-menerus menjalankan pola hidup sehat, minum obat secara teratur. Saya yakin suatu saat gula darah saya akan terkontrol dan semua saya serahkan pada Tuhan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi? Saya merasa lebih tenang, Sus. Lebih tenang, bagus, Bu. Nah, jika begitu, coba sekarang sebutkan kembali kalimat afirmasi, Bu. Memang saat ini gula darah saya belum stabil. Namun dengan semangat dan kesabaran saya terus-menerus menjalankan pola hidup sehat, minum obat secara teratur. Saya yakin suatu saat gula darah saya akan terkontrol dan semua saya serahkan pada Tuhan. Bagus, Bu. Ibu sudah paham. Sekarang Ibu ingin berapa kali sehari latihan afirmasi? 2 kali saja, Sus, pagi dan siang. Baik, Bu, jika begitu. Tetapi selain latihan afirmasi, Ibu juga harus merilekskan diri ya, Bu. Baik, Sus. Baiklah, Bu. Bagaimana jika nanti jam 11 saya akan datang lagi? Kita akan diskusikan tentang cara mengontrol perasaan ketidakberdayaan. Tempatnya di sini saja. Ibu bersedia? Iya, Sus.
Baik Bu, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya pamit dulu ya Bu. Jika Ibu perlu bantuan, silakan tekan tombol yang ada di samping Ibu atau panggil saya di ruang keperawatan. Permisi Bu, wassalamualaikum. Waalaikumsalam, Sus.